Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih semangat ya kita untuk belajarnya? Ya, masih semangat ya. Mudah-mudahan semuanya pastinya harus semangat ya. Walaupun pembelajaran kita hanya melalui online ya, tapi kalian tetap semangat ya. Bukti semangatnya apa? Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi tentunya sebelum kita belajar harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama yuk. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Sadaqallahul azim. Hari ini kita masih bersama untuk belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 2. Masih ingat gak kemarin belajarnya apa? Ya, belajarnya tentang Quran surat An-Nas ya. Alhamdulillah hampir semuanya sudah mengirim tugasnya ya, yaitu membaca surat An-Nas. Nah, kita lanjut masih di pelajaran 2, yaitu asik bisa membaca Al-Quran. Nah, untuk submateri sekarang yaitu memahami pesan dari surat An-Nas. Nah, masihkah kalian tahu apa itu An-Nas? Surat An-Nas apa sih artinya? Betul sekali. An-Nas artinya manusia. Nah, adapun surat An-Nas ini adalah surat terakhir di dalam Al-Quran ya, posisinya yaitu urutannya yang ke 114 ya. Surat An-Nas ini tergolong surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Ya, Makkiyah itu yaitu diturunkan di kota Mekah. Dan apa ciri Makkiyah? Betul ya, ciri Makkiyah yaitu biasanya ayatnya pendek-pendek, termasuk surat An-Nas ini. Surat An-Nas hanya terdiri dari 6 ayat. Qul a'udzu birabbin nas dan selanjutnya ya. Terus surat An-Nas ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Masyaallah ya. Lanjut, surat An-Nas yang saja surat Al-Falaq ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini adalah 2 surat yang namanya Al-Mu'awwidzatain ya. Apa itu surat Al-Mu'awwidzatain? Yaitu 2 surat perlindungan. Kenapa Pak disebut 2 surat perlindungan? Karena isi dari kedua surat ini adalah memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah tentunya ya, Subhanahu wa ta'ala, sebagai Tuhan kita. Nah, apa sih surat An-Nas ini pesannya? Ada yang tahu gak pesan dari surat An-Nas ini? Ya, pesan dari surat An-Nas ada 5 ya. Tentunya ada 5. Yang pertama yaitu Allah adalah tempat berlindung dari seluruh makhluk ya. Semua makhluk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita ya. Berlindung dari apa? Dari godaan setan, dari orang-orang jahat, terus dari orang-orang yang mau mencelakakan kita. Tentunya kita harus berlindungnya hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah itu adalah Rob manusia. Apa sih itu Rob? Rob artinya pemilik, pengatur, dan penguasa alam semesta. Tidak ada Tuhan selain Allah yang mengatur,
yang berkuasa di alam semesta ini, ya. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga itu adalah Allah adalah raja bagi alam semesta. Insya Allah rajanya, coba. Makanya kita harus berlindung kepada raja kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Salah satunya yaitu mengamalkan surat An-Nas yang tadi, ya. Terus pesan yang keempat yaitu Allah adalah ilah. Allah adalah ilah, yaitu apa? Yang disembah atau yang diibadahi, ya. Allah itu tempat untuk kita sembah, ya. Sembahnya dengan cara apa? Bukan dengan cara menyembah itu, cukup dengan menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya apa? Sholat, puasa. Dan itu adalah perintah-perintah Allah yang harus kita ikuti, ya. Harus kita dengan cara ibadah, diibadahi, ya. Yang terakhir pesan dari surat An-Nas itu apa sih yang terakhir? Surat An-Nas, kita haruslah berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya, ya. Dari bahaya kita, misalnya kita ketika mau bepergian haruslah berlindung kepada Allah, membaca doanya. Dari ketika sakit, ya, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ kalian anak-anak kelas 2 harus memiliki sikap. Apa sikapnya? Salah satunya ini, sikapku, aku selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa selalu, ya, seperti ketika sakit dan ketakutan, ya. Takutnya jangan dengerin musik, tapi membaca surat An-Nas dan Al-Falaq tersebut, ya. Kan kita sudah belajar surat An-Nas. Nah, itu adalah salah satu atau pesan-pesan dari surat An-Nas tersebut, ya. Nah, di sini Bapak ada beberapa pertanyaan, ya, yang harus kalian jawab tentunya. Yang pertama ini nih, apa sih, Pak? Insya Allah aku bisa. Nanti ini ditulis, ya. Tapi sebelumnya harus kalian rangkum dulu materi yang sekarang, ya. Catat materi yang dirasa penting sekali, yang jangan sampai lupa. Seperti apa yang tadi, ya. Surat An-Nas itu surat yang keberapa, arti surat An-Nas, ya. Boleh rangkum. Setelah merangkum, nah ini tugas kalian, hanya mencentang atau menceklis kolom ya atau tidak. Aku berdoa ketika takut. Kalian suka berdoa gak ketika takut? Kalau misalnya suka, Pak, tinggal centang atau checklist di kolom ya. Aku mah tidak, Pak, ya, kolom tidak, ya. Nantinya Bapak akan lihat, coba kamu ketika takut kamu suka berdoa apa enggak. Nah, nanti Bapak lihat, ya, dikumpulkan bukunya. Dan satu lagi tugasnya ada 5, ya, untuk hari ini. Pastinya pertanyaan-pertanyaan ini sudah Bapak jelaskan tadi, ya, di atas. Tinggal kalian mengulanginya lagi kalau lupa. Nah, ini apa arti dari surat An-Nas? Yang kedua, berapa jumlah ayat dari surat An-Nas? Apa yang dimaksud dengan al-mu'awwidzatain? Apa tadi sudah Bapak jelaskan. Yang keempat, tulis 3 pesan. Hanya 3, ya. Tadi kan pesannya ada 5, ini cuma 3. Yang terakhir yaitu surat An-Nas adalah surat yang keberapa? Ayo, pastinya pasti tahu, ya. Nah, mungkin hanya itu untuk pembelajaran kali ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi, ya. Masih ada pembahasannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.